Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Pendidikan Pancasila. Eh, dengan saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa, SHMH. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Pancasila dan pendidikan anti korupsi. Kawan-kawan, seperti kita mengetahui bahwa Pancasila dalam konteks aktif adalah bagaimana dia digunakan sebagai dasar di dalam penyelenggaraan negara. Tidak hanya itu, fungsi secara filosofis dari Pancasila juga bermakna atau mengandung pesan tentang pentingnya pencegahan korupsi sebagai bagian dari penyakit atau simptoms yang sangat luar biasa berpengaruh besar bagi keburukan suatu negara, termasuk Indonesia. Nah, dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana kemudian Pancasila dan pendidikan anti korupsi itu eh, bekerja, seperti itu. Relevansinya adalah Pancasila tentu kita mengetahui sebagai cita-cita penyelenggaraan negara tidak akan terwujud manakala terjadi praktek korupsi. Kita perlu melihat bagaimana kemudian Pancasila ini ditafsirkan, diartikulasikan oleh penyelenggara negara yang tentu apakah dia memiliki jiwa anti korupsi atau tidak, seperti itu. Di sisi yang lain, korupsi justru berdampak sistemik terhadap upaya destruktif terhadap pembangunan negara dan pemenuhan hak dasar warga negara. Bagaimana korupsi kemudian memutus harapan anak-anak yang akan mau sekolah karena akses pendidikan tidak terpenuhi. Bagaimana dampak dari korupsi berpengaruh kepada orang-orang yang akan atau mencari keadilan di dalam konteks peradilan. Bagaimana anak-anak atau orang eh, yang bermasalah dari dalam konteks kesehatan kemudian mengalami persoalan untuk mencari akses pengobatan. Itu semua karena korupsi. Tentu pendidikan anti korupsi dan kaitannya dengan Pancasila ini diharapkan mewujudkan kesadaran dan kepekaan bagi kalian sebagai calon penerus bangsa terhadap praktek korupsi sebagai praktek yang sangat berbahaya, dan tentu kita perlu melihat korupsi sebagai suatu tindakan buruk dan bagaimana kemudian upaya mengatasinya di dalam konteks eksistensi negara Indonesia. Pengertian korupsi sendiri kita perlu melihat secara definitif. Sebelum kita membahas tentang definisi korupsi, kita perlu melihat kompetensi dasar yang diharapkan di dalam paparan saya ini terkait dengan teman-teman yang akan mempelajari tentang arti kata dan definisi korupsi secara tepat. Teman-teman akan menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasannya di Indonesia. Teman-teman mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku korupsi yang benar. Teman-teman mahasiswa akan tentu dapat membedakan bagaimana tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Teman-teman mampu melihat ya atau menganalisis perbuatan korupsi dan perilakunya di tengah-tengah masyarakat, dan tentu teman-teman dapat mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif itu sendiri. Secara definitif, korupsi itu berasal dari kata corruptio atau corruptus. Corruptio itu dikenal di dalam istilah Latin, di dalam bahasa Inggris disebut corruption, ya, hampir sama. Spellingnya juga ada di Perancis dan Belanda yang memiliki makna kunci tentang kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan kesucian. Di sini kemudian korupsi antara pemberi dan penerima adalah mereka yang sama-sama involved atau terlibat di dalam praktek korupsi. Baik dia adalah pejabat publik maupun sektor swasta atau perseorangan. Tentu ini menjadi dasar mengapa korupsi itu terjadi dan bagaimana dan siapa kemudian aktor yang melakukan tindak pidana korupsi. Di Malaysia ada istilah riswa, ya, dan bahasa Arab juga sama, raswa dan riswa. Riswa, suap secara terminologi memberi termasuk ada pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau orang yang memiliki kekuasaan seperti itu untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan dan untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama ya di dalam ajaran Islam sepakat bahwa riswa atau rasuah itu
terkait dengan pemutusan hukum itu masuk kategori dosa. Sehingga tidak ada satu alasan pembenar termasuk di dalam konteks agama yang menyatakan bahwa korupsi merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan gitu. Dalam konteks pengertian, korupsi adalah tindakan yang khusyuk, serta menerima uang, sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi juga bermakna penggelapan ya, atau di dalam istilah Inggris disebut embezzlement, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Seperti yang saya sampaikan, pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku korupsi, dia pemberi, dia penerima, menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi perlu digarisbawahi bahwa walaupun kita tidak mendapatkan demand atau keuntungan dari tindak pidana korupsi itu sendiri, tetapi karena kita terlibat atau masuk di dalam kategori pemberi atau penerima atau pihak di antara tengah-tengahnya, kita masuk bagian dari pelaku tindak pidana korupsi seperti itu. Pendapat pakar Subakti dan Citro Sudibyo menyatakan korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Menurut Burhanuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, menyangkut masalah suap, berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan juga kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi Financial Manipulation and Delusion Injuries to the Economic are often labeled corrupt. Ya, seperti yang ditulis oleh Chalmers yang dikutip oleh Burhanuddin Lopa. Gitu. Sehingga perbuatan korupsi secara unsur, dia masuk perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaannya busuk, menyangkut jabatan, ya, atau mempunyai pengaruh, trading of influence, jual beli pengaruh, seperti itu, penyelewengan kekuasaan atau jabatan karena pemberian, serta menyangkut faktor ekonomi dan politik di dalam penempatan keluarga. Ini yang dimaksud dengan benturan kepentingan, lalu kolusi, nepotisme. Nah, ini terjadi karena faktor diskriminatif. Faktor diskriminatif yang didasarkan pada kepentingan ekonomi politik dan penempatan keluarga. Bentuk-bentuk korupsi banyak. Jadi korupsi adalah payung besar. Di sana di dalamnya ada kerugian keuangan negara. Lalu yang kedua terkait dengan suap menyuap. Kemudian terkait dengan penggelapan di dalam jabatan, pemerasan, termasuk perbuatan curang, fraud, tidak hanya di dalam kepentingan publik, tapi juga misalkan dalam kepentingan bisnis, dia masuk juga bagian dari korupsi, benturan kepentingan di dalam pengadaan barang dan jasa, di dalam instansi pemerintahan, misalkan dia bermain ganda sebagai pemerintah dan elit bisnis, dan juga gratifikasi atau pemberian barang atau sesuatu hal yang berharga sebenarnya. Dalam hal ini, teman-teman bisa mendiskusikan ya, dengan sesamanya bagaimana budaya korupsi sejak dulu sebelum kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga sekarang. Apa yang telah dilakukan dan juga harapan apa yang kalian lakukan. Tentu kalian bisa mendiskusikannya di kelas mengapa hal ini masih terus terjadi. Dan saya berharap teman-teman dapat feedback ya di dalam komentar di dalam channel YouTube ini, sehingga teman-teman dapat memberikan masukan tentang upaya apa saja yang perlu dilakukan di dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi insight atau pengetahuan tentang bagaimana upaya memberantas korupsi itu sendiri. Dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.